Pemirsa, DJ Dinar Kendi akan diperiksa kejiwaannya setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus pornografi. Meski terancam hukuman 10 tahun penjara, selebgram itu tidak ditahan. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan lebih dari 15 jam, wanita bernama asli Dinar Miswari ini meninggalkan Polres Jakarta Selatan. Meski ancaman hukumannya 10 tahun penjara, polisi tidak menahan Dinar karena dianggap kooperatif dan tidak melarikan diri. Terkait dengan aksinya ini, polisi juga akan memeriksa kondisi kejiwaan dari selebgram yang berprofesi sebagai disc joki ini. Yang bersangkutan rencana akan kita lakukan pemeriksaan untuk kejiwaannya, tetapi kita tidak lakukan penahanan. Ya, tidak kita lakukan penahanan karena masih ada beberapa kelengkapan pemeriksaan saksi-saksi yang lain, termasuk saksi-saksi ahli lagi yang akan kita lakukan pemeriksaan. Sebelumnya, aksi Dinar Kendi yang memakai bikini di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan menjadi sorotan masyarakat. Aksi tersebut diakui Dinar Kendi sebagai bentuk penolakan terhadap perpanjangan PPKM level 4. Atas aksinya tersebut, Polres Jakarta Selatan resmi menetapkan selebgram Dinar Kendi sebagai tersangka kasus pornografi dan porno aksi. Kapan kira-kira DJ Dinar Kendi akan diperiksa kejiwaannya? Sudah ada rekan kami Yasmin Atania di Mapolres Metro Jakarta Selatan. Selamat malam Yasmin, kapan kira-kira Dinar Kendi akan diperiksa kejiwaannya oleh polisi? Ya, selamat malam Anissa dan juga pemirsa. Hingga saat ini kami masih belum mendapatkan informasi terkait hal tersebut. Akan tetapi kemarin 5 Agustus 2021 dari pihak Polres Metro Jakarta Selatan telah melakukan konferensi pers terkait aksi artis yang berinisial DC ini yang berbikini di jalan raya, dikarenakan ini seperti adanya keberatan dengan perpanjangan PPKM level 4 yang akan berlangsung hingga 9 Agustus mendatang. Namun hingga saat ini artis berinisial DC ini telah ditetapkan sebagai tersangka, akan tetapi tidak ditahan, melainkan dikenakan wajib lapor. Dan berdasarkan keterangan pihak kepolisian pun, artis DC ini diduga terkena dengan kasus pornografi berdasarkan pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2006 tentang pornografi, di mana dijerat ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara dan juga saksi maksud kami denda maksimal maksud kami 5 miliar rupiah. Kemudian terkait motif artis DC melakukan hal tersebut saat ini pun masih didalami oleh pihak kepolisian, namun pihak kepolisian pun menegaskan segala hal yang dilakukan di Indonesia ini wajib memikirkan adanya norma, etika agama dan juga budaya yang harus dipatuhi di masyarakat. Dan artis DC ini diduga tidak mengindahkan hal tersebut dari nilai budaya dan juga agama. Kemudian dari pihak kepolisian pun menerangkan bahwa artis DC telah ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik melakukan gelar perkara. Dan dari keterangan saksi-saksi dan bukti yang ada, kasus ini ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Anissa. Baik, Yasmin, sejauh ini apa yang akan selanjutnya dilakukan oleh kepolisian karena Dinar Kendi sendiri tidak ditahan di Mapolres Metro Jakarta Selatan? Ya, pihak kepolisian akan terus mendalami terkait motif yang dilakukan oleh artis DC ini sehingga melakukan hal tersebut. Kemudian akan ada juga pemanggilan dari saksi-saksi selain saksi dari saudari DC yang berada di lokasi, kemudian saksi-saksi lainnya seperti ahli di bidang kesusilaan, kemudian di bidang budaya dan juga lain sebagainya. Baik, terima kasih Yasmin Atania melaporkan langsung dari Mapolres Metro Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali Yasmin. Pemirsa, penangkapan dan ancaman hukuman terhadap Dinar Kendi menuai polemik. Komnas Perempuan menilai ancaman tersebut berlebihan. Sementara pakar hukum menilai aksi Dinar Kendi terancam hukuman 10 tahun penjara. Sudah hadir bersama kami Ketua Komnas Perempuan Andi Yentriani dan pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Selamat malam. Selamat malam Mbak Anissa. Baik, saya ke Ibu Andi terlebih dahulu. Ibu, menurut Komnas Perempuan untuk 10 tahun penjara berbikini di pinggir jalan berlebihan. Seperti apa tanggapan dari Komnas Perempuan?
Yang pertama, Mbak, kita perlu menempatkan kasus ini secara proporsional ya. Memang kita tahu kondisi pandemi itu tidak gampang untuk semua orang dan dia bisa menimbulkan gangguan kesehatan kejiwaan, dan ini sudah ada banyak kajiannya di tingkat mancanegara, bahkan bukan hanya di Indonesia. Nah, gangguan kesehatan ini bukan saja karena misalnya dampak ekonomi yang dirasakan, tetapi juga bisa dampak sosial karena orang tidak bisa berkumpul ataupun tidak bisa bertemu dengan orang-orang yang mereka kasihi gitu. Nah, di satu sisi kami bisa memahami bahwa kasus ini jika dilihat dengan undang-undang tadi yang seperti disampaikan undang-undang pornografi bisa jadi dianggap melanggar hukum. Tetapi sebetulnya dalam kasus serupa ini yang dibutuhkan adalah justru rehabilitasi. Jadi kita butuh melakukan dukungan agar orang bisa keluar dari persoalan-persoalan kesehatan jiwanya, termasuk misalnya rasa stres atau depresi di dalam masa pandemi ini. Dan kita juga mengenali bahwa sebetulnya kan keinginan pemidanaan itu tidak dimaksudkan untuk overkriminalisasi ya, dan juga sudah ada upaya-upaya di tingkat penyelenggaraan hukum nasional agar tidak terjadi juga overcrowding untuk tindakan-tindakan pidana yang sebetulnya bisa diselesaikan dengan mekanisme-mekanisme restoratif justice. Karena itu kami sebetulnya mengusulkan dalam kasus ini sebaiknya diselesaikan melalui jalur restoratif justice itu. Baik, saya ke Pak Abdul Fikar Hajar. Pak Abdul Fikar, menurut Anda tepatkah ancaman 10 tahun penjara dengan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi dijeratkan kepada Dinar Kendi? Ya, hukum itu ya diadakan untuk menjaga ketertiban di dalam masyarakat. Ya, bahwa di setiap hukum itu ada norma sanksinya. Ya, itulah yang sebenarnya menjaga agar masyarakat tidak berbuat semaunya, gitu ya, atau agar orang tidak semau gue, ya, bahwa ada kebebasan orang, ya, gitu, tetapi tetap kebebasan itu harus dibatasi oleh norma-norma, ya, dan norma itu ketika sudah dijadikan norma hukum, maka dia mengikat secara memaksa. Nah, soal tepat atau tidak tepat, saya kira kalau kacamatanya kacamata hukum, kan persoalannya apakah suatu perbuatan itu memenuhi unsur atau tidak, gitu, ya, memenuhi unsur tindak pidana yang diatur di dalam undang-undang itu atau tidak. Nah, itu pasti akan, itulah fungsinya pengadilan, memeriksa itu, gitu ya, memeriksa tepat apa terbukti atau tidak perbuatannya seperti yang dituduhkan di dalam undang-undang, gitu ya. Nah, tetapi ketika pertanyaannya adalah tepat atau tidak, ya, undang-undang ini kan dibuat oleh DPR, ya, DPR dan Presiden. Nah, DPR itu mewakili masyarakat. Artinya secara formal inilah sebenarnya nilai-nilai yang diambil oleh DPR dan Presiden yang hidup di dalam masyarakat. Karena itu harus ada ancamannya. Pak Abdul Fikar, jika Dinar Kendi berbikini kemudian terancam 10 tahun penjara, berarti mereka yang berada di pantai kemudian berbikini ataupun berada di kolam renang juga bisa dijerat hukum dong, Pak? Oh, nah itu karena itu saya bilang ada tempatnya, gitu, pakaian itu ada tempatnya. Nah, karena itu disebut pantai, kamar mandi, rumah sendiri, ya, itu tidak termasuk, ya, artinya tidak terjangkau oleh undang-undang ini, ya, itu memang wilayah kebebasan. Dan pada dasarnya pornografi itu intinya adalah menyebarkan kepada umum, menyebarluaskan, gitu, ya, memberi orang memberi jalan supaya orang bisa melihat. Itu sebenarnya inti dari undang-undang pornografi. Pornografinya itu sebenarnya hak masing-masing orang, gitu. Dia mau ngapain di rumah sendiri, ya, mau buka segala macam itu nggak ada masalah, gitu sebenarnya. Tapi ketika dia masuk ke wilayah publik, dia masuk ke wilayah umum, gitu ya, maka ada undang-undang, gitu, ada norma yang harus diikuti, itu nggak bisa seenaknya, gitu. Nah, itu yang sebenarnya terjadi. Nah, karena itu dalam kasus ini, kalau menurut saya dalam konteks itu sebuah protes atau sebuah keberatan nggak boleh dia dihukum, gitu, ya. Tetapi ketika caranya, ya, menampilkan keberatan, menampilkan pendapat dengan cara-cara yang juga nggak boleh melawan hukum, gitu, termasuk maunya tidak boleh melanggar undang-undang pornografi. Baik, saya ke Ibu Andi, mungkin langsung saja tanggapan Ibu.
Ya, undang-undang pornografi ini memang kontroversial sejak proses penyusunannya ya. Dan memang di dalam beberapa kalangan kita mengenali bahwa undang-undang ini akan memiliki dampak yang berbeda bagi perempuan dan laki-laki. Anggaplah sekarang misalnya Dinar seorang laki-laki, jika dia menggunakan hanya celana renang dan bertelanjang dada, mungkin dia tidak akan dikenakan pasal serupa. Dia mungkin juga tidak akan mengalami proses kontroversi seperti yang ada sekarang ini di wilayah publik. Dan cara penulisan pasal di dalam undang-undang pornografi juga sangat sumir tentang misalnya apa yang dimaknai dengan mengesankan ketelanjangan. Ini salah satu bagian yang juga harus kita telusuri lebih lanjut ketepatannya jika digunakan. Tetapi lebih lanjut kalau kita mempelajari keinginan dari undang-undang pornografi ini kan bukan sekedar mengkriminalkan warga gitu. Ada ruang-ruang lain dan juga hukum kita terus berkembang kan dari waktu ke waktu. Undang-undang yang sudah berada di 12 tahun ini sepertinya dia juga membutuhkan proses pemaknaan baru tentang kasus-kasus mana sebetulnya yang patut dijerat, yang merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat lebih berat, yang justru menimbulkan persoalan baru, misalnya industri pornografi. Ini kan tentunya berbeda dengan yang sedang dilakukan oleh DC. Nah, inilah sebetulnya kami mintakan pertimbangannya, terutama pihak kepolisian, karena kita tahu bahwa sudah ada surat edaran dari Kapolri tentang restoratif justice, dan semestinya langkah-langkah yang bersifat bisa mendekankan pada keharmonisan masyarakat, yang juga bisa memberikan sebuah ruang bagi rehabilitasi untuk orang yang melakukan pelanggaran hukum ini bisa kita lakukan. Baik. Dan itu juga tidak bertentangan dengan hukum itu sendiri. Baik, Pak Abdul Fikar, langsung saja. Iya, bahwa ada restoratif justice, ya, bahwa hukum itu tujuannya tidak hanya punitif menghukum saja, tapi memperbaiki, gitu ya. Saya setuju, sangat setuju, penuh itu, gitu ya. Nah, tetapi juga harus dijaga, harus ada norma-norma di dalam masyarakat itu yang harus dijaga, gitu. Ya. Jadi artinya orang tidak bisa semaunya juga, ya. Bahwa umpamanya ketika gitu sebenarnya, ketika orang diproses sebuah perkara pidana, maka nomor yang harus dilihat adalah ada 4 hal, ya. Yang pertama, ada perbuatan yang memang dilanggar, perbuatan yang melanggar hukum, yang ada sanksinya yang dilanggar, ya, itu nomor 1. Yang kedua, yang melanggar itu ada kesalahannya, pelanggarannya itu disengaja atau karena kelalaiannya, gitu ya. Yang ketiga, apakah dia jiwanya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ketika dia melakukan perbuatan itu, apakah dia dalam keadaan sehat, ya, dalam keadaan bisa berpikir sehat, atau memang dalam jiwanya sedang ada dalam gangguan. Nah, ini juga menentukan orang bisa dihukum atau tidak dihukum. Yang keempat, itu tidak ada alasan pemaaf. Alasan pemaaf itu umpamanya dia melakukan itu karena diperintah, ada tugasnya, ada perintah atas dan sebagainya, gitu ya. Nah, jadi kalau 4 ini memenuhi, orang baru. Nah, yang dipersoalkan oleh Ibu ini, saya kira di bagian ketiga, apakah ketika melakukan itu dilakukan secara sadar, secara sengaja dan sadar, gitu ya, ataukah memang ini ada penyakitnya, gitu. Artinya tidak bisa dipertanggungjawabkan karena baik. perilaku orang di luar kemauannya umpamanya. Baik, saya kembali ke Ibu Andi. Ibu Andi, demi norma agama dan budaya 10 tahun penjara. Tanggapan Anda? Bukan, saya pikir ini tidak boleh dimasukkan dalam dikotomi setuju tidak setuju dengan norma agama ya, ataupun norma sosial yang ada di dalam masyarakat. Pertanyaannya hari ini adalah jika memang upaya untuk menyelesaikan perkara ini bisa dilakukan atau ditempuh dengan jalur yang lain, dan juga tidak berarti impunitas, tidak berarti kita menyetujui apa yang dilakukan, tetapi mungkin bentuk sanksinya bukan penjara ataupun denda. Ada langkah-langkah lain yang dapat dilakukan, dan ini seturut dengan upaya pembangunan hukum yang sedang dilakukan di nasional. Ada keinginan untuk mengurangi overcrowding maupun overkriminalisasi, dan kita punya keinginan agar dalam proses menegakkan hukum ada upaya yang menjerahkan, tidak berarti langsung dengan pemidanaan
penegakan itu sendiri. Nah, ini sebetulnya sesuatu yang dapat diupayakan bersama, mengingat kasus ini adalah kasus yang tidak berskala. Maksud saya, dia sebetulnya sesuatu yang sebetulnya bisa dicegah, sesuatu yang dengan kasus ini naik saja sudah akan mencegah lebih banyak orang untuk melakukannya, gitu. Restoratif justice tidak dimaksudkan untuk menghindari tanggung jawab hukum. Bukan itu maksudnya. Saya yakin dari pihak penyidik, termasuk bagaimana Kapolri menyampaikan bahwa semestinya penegakan pidana hukum sebagai ultimatum redditum ini merupakan sesuatu yang dipegang di pihak penyidik. Baik, Ibu Andi, menurut Anda agar bukan untuk mengeluarkan tanggung jawab hukum. Ibu Andi, menurut Anda agar tidak diikuti oleh influencer yang lain ataupun oleh orang lain, apa yang seharusnya digancarkan kepada Dinar Kendi? Ada banyak cara ya Mbak ya. Jadi yang kita lihat sebetulnya dia harus betul-betul menyesal atas apa yang dilakukan. Beberapa aksi lain misalnya kalau kita lihat hukum yang berkembang kan juga ada misalnya kerja sosial yang bisa dilakukan dan lain-lain gitu. Tapi saya setuju dengan pernyataan tadi bahwa influencer penting untuk mengambil tanggung jawab sosial untuk memberikan informasi yang akurat dan juga menjadi model dari perilaku yang baik di dalam masyarakat. Baik, saya kembali ke Pak Abdul Fikar. Pak Abdul Fikar, haruskah kurungan penjara tidak cukup dengan kerja sosial atau lainnya? Atau denda mungkin? Saya kira ini juga kita berkembang ya, denda pasti ada itu ya, di dalam pasal 36 itu ada dendanya juga kalau nggak salah ya. Ada dendanya sebesar berapa rupiah. Itu 5 miliar ya kalau nggak salah ya. Walaupun itu memang terasa terlalu besar gitu ya, 5 miliar itu. Nah, tapi saya setuju bahwa di satu sisi hukum harus ditegakkan, tetapi hukum pun tidak kaku sebenarnya. Hukum pun itu kembali kepada hakim, dan hakim itu bisa mengadopsi nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Nah, dan tujuan hukum itu kalau menurut saya juga bukan hanya menghukum gitu ya, tapi juga membuat sadar banyak orang agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang memang ada norma yang melarangnya, ada sanksinya dan sebagainya gitu. Mengungkapkan pendapat, protes itu kira ada banyak cara gitu ya, ada banyak cara yang menarik gitu ya. Tetapi tidak harus kita melakukan satu cara-cara yang memang jelas-jelas itu. Jangan ekstrim ya Pak. Baik. Terima kasih Pak Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana, dan Ibu Andi Yentriani, Ketua Komnas Perempuan, telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Dan yang penting dipenjara atau tidak, didenda atau tidak, yang penting influencer lain jangan mengikuti apa yang dilakukan oleh Dinar Kendi. Dan pemirsa, usai jeda, seorang pemuda acungkan senjata tajam minta uang ke pedagang dan sopir angkot. Bagaimana nasibnya saat ini? Kami hadirkan informasinya usai jeda.